Acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat acara inti, dan acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Demikianlah susunan-susunan acara pengajian pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelum kita masuk ke acara sesi selanjutnya, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini dapat memperlancar acara pada hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan akan dibacakan oleh Saudara Iqbal. Untuk Saudara Iqbal, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Iqbal yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke sesi acara inti, marilah kita dengarkan dengan seksama sedikit sambutan pengajian pada hari ini. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panu atau yang mewakilinya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Perhatian, tolong jangan ya. Yang putra perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Arif Gunadi MPDI, yang kami hormati Bapak Ibu segenap panitia pelaksana pengajian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah, yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik
OSIS bersama perangkat dan jajarannya yang terkait dengan Rohis yang telah berhasil melaksanakan kegiatan pengajian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1445 Hijriah. Hadirin dan hadirat anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama dan utama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, baik berupa nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan hari ini, hari yang indah dan cerah, anak-anakku OSIS dapat melaksanakan dan hadir di majelis yang mulia dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1445 Hijriah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan kita yang insya Allah istiqamah di dalam menegakkan risalah dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Teriring doa dan harapan mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan naungan dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, alhamdulillah berulang kali kita pantas bersyukur. Pagi hari ini Bapak Ustadz, Bapak Dr. Andes Haji Arif Gunadi MPDI berkenan rawuh di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Patok untuk memberikan tausiah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Bapak Ibu pun juga mengharapkan melalui momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz, anak-anakku insya Allah akan meneladani akhlak Rasulullah, meneladani di dalam hal ibadah, terlebih ibadah mahdhah anak-anak sekalian. Dan juga insya Allah anak-anakku sekalian yang putra dari Bapak Kepala Sekolah berharap mudah-mudahan anak sekalian melalui momentum peringatan Maulid Nabi ini nanti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari kami mohon maaf mungkin dalam menerima kerawat Bapak Ustadz tidak berkenan di hati, dalam menempatkan juga mungkin belum sesuai dengan harapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya kami segenap Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan atau pegawai SMA Negeri 1 Patok mengaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kerawan Bapak Ustadz Bapak Dr. Andes Haji Arif Gunadi. Mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai amal soleh yang menjadi tabungan amal Bapak Ustadz dan mendapatkan limpahan pahala yang berlimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-akhos, kepada yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Paduk Gunung Kidul beserta para wakil kepala sekolah, dewan guru dan pegawai tata usaha, anak-anak pengurus OSIS dan ROHIS, assalam. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa syukur yang setinggi, semulia, sebesar dan seagung kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang tercurah limpahkan kepada kita semua pada siang hari di panas terik matahari yang begitu menyengat. Kita dapat bermuajahah, berkumpul tetap dalam keadaan bahagia. Semoga acara ini, majelis ini menuntun kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Allahumma. Halo. Saya sangat bangga menyaksikan The Coming Generation atau generasi masa depan yang dalam filosofi agama adalah subhanul yaum rijalul ghad, merelakan diri berpanas-panas tetap dalam suasana batin yang bahagia. Sebahagia hati kita memperingati Maulidir Rasul, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang diterima di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Saya mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan pengajian pada peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh ROHIS Assalam SMA Negeri 1 ini. Saya ditimbali oleh Bapak Naryadi SAG, SPDI, MPDI, MM untuk menyampaikan materi terkait dengan hajat besar ini. Sejak saya hadir sudah disambut oleh Satpam, guru pendidikan agama Islam, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum Bapak Sarjuni MPD Al-Hajj. Selanjutnya memasuki ke area ini begitu merasakan gegap gempita, gemuruh, seakan-akan tidak ada yang sedang berbicara di depannya. Saya berbahagia dan selama saya diundang ngaji dimanapun, tempat ini menjadi sejarah saya bahwa saya berbicara tidak begitu didengarkan. Alhamdulillah. Kenapa tidak begitu didengarkan? Karena tidak begitu penting. Betul? Penting apa tidak penting? Penting. Saya meninggalkan acara di rumah saya
tadi saat saya pergi dari rumah, Pak Jokowi sedang di rumah saya. Kok nggak percaya banget sih lo? Tetapi beliau hadir di rumah saya, berada di layar televisi. Jadi saya langsung pergi menuju ke tempat ini dan alhamdulillah minuman telah datang. Berikut snacknya diantar oleh dua gadis cantik berseragam Partai Rohis. Terima kasih, dan begitu santunnya memberikan kepada saya dengan lirikan mata yang begitu mempesona. Lambaian tangannya menunjukkan betapa peserta didik di SMA ini adalah orang-orang yang mempunyai etika, adab, tata krama yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Indonesia. Kenapa untuk Indonesia? Karena kita semua berada di negara yang kita cinta, yaitu Indonesia. Dan tepuk tangan untuk SMA penggerak SMA Negeri 1 Patok Indonesia. Yang tepuk tangan saya doakan lulus tanpa ujian. Yang sengaja tidak tepuk tangan semoga segera anyangan-anyangan. Terutama yang dekat di sound system ini nggak mau tepuk tangan. Ya. Oh sudah, enggak, ini loh yang pakai celana putih agak merongos sedikit gitu. Salahnya lu nggak menghargai gue gitu loh. Jadi ngaji kita siang ini kita mulai jam 10.30 dan berakhir jam 16.00. Senang adik-adik? Kenapa senang? Karena tidak ada mata pelajaran di kelas. Kalian semua punya gawan bayi yang sama dengan saya. Saya paling seneng kalau jam kosong, karena jam kosong bagi saya gunakan untuk melakukan aksi belajar secara mandiri bersama kawan-kawan saya, persis seperti kalian semua. Ada satu yang sudah tertidur, kita doakan semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, biar gak tertidur ya. Adik-adik bahagia hari ini? Yang tidak menjawab semoga susah. Kalian semua bahagia? Insya Allah saya melihat wajah kalian adalah wajah-wajah bahagia dan wajah-wajah tanpa beban sama sekali. Dan bahagia itu menjadi rentetan dari kisah kehidupan kita sebagai Abdallah, sebagai hamba Allah, sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus sadar bahwa innal hayata baina tarakhin wa farah. Sesungguhnya kehidupan kita ini terbagi menjadi dua pilar, yakni bahagia dan sedih. Ada kalanya kita bahagia dan ada kalanya pula kita bersedih. Kenapa Allah menciptakan rasa bahagia? Agar kita selalu bersyukur kepadanya. Kenapa Allah menciptakan rasa susah di dalam sudut hati kita yang paling dalam? Adalah karena Allah mendidik kita untuk bersabar. Dan saya melihat adik-adik semua dipandu oleh Dewan Guru yang luar biasa, adalah peserta didik yang penuh dengan kesabaran. Alhamdulillah. Apa buktinya? Buktinya siang ini sebenarnya tempat duduknya tidak begitu nyaman. Panasnya luar biasa. Ya,
apa? Es. Mau es? Oke, nanti ya setelah adzan maghrib kita beli es. Jadi adik-adik semua ini sabarnya luar biasa. Sudah panas, aqua segelas pun nggak ada. Dan luar biasanya adik-adik itu nggak dikasih aqua malah tepuk tangan. Itu top markotop, jos gandos, keren, terus amazing, spektakuler alias orang mekakat. Betul tidak? Nah, kenapa kok ini luar biasa? Karena adik-adik sedang melakukan apa yang namanya riyadhah. Riyadhah itu tirakat. Tirakat itu prihatin. Yang namanya orang sedang thalabul ilmi itu harus banyak prihatin, nggak banyak makan, nggak banyak minum, jangan tidur. Setuju semua ini? Luar biasa. Coba adik-adik saksikan pengajian dimanapun. Saya tadi malam menghadiri pengajian di Kebumen, banyak sekali makanan, snack, minuman, buah dan sebagainya. Padahal itu sudah tua-tua. Nah ini adik-adik satu gelas aqua pun nggak ada, tetapi ikhlas lillahi ta'ala. Cara mendidik di SMA Negeri 1 ini untuk riyadhah luar biasa. Maka kalau bisa kantin-kantin bubarkan biar nggak ada jajanan sekali. Iya, ini gimana caranya untuk anak-anak ini konsentrasi belajar, tidak konsentrasi untuk makan. Intermezzo, tapi seperti adik-adik semua insya Allah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian, kenapa begitu pentingnya sekolah ini, lembaga pendidikan ini, satuan pendidikan ini menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab dikasih uang 50.000 dari Bapak Sarjuni. Setuju? Silahkan kalau ada yang mau bisa menjawab. Alasan paling fundamental itu apa kok SMA Negeri 1 Penggerak yang ada di Patok ini menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi? Angkat tangan, tunjuk jari siapa yang bisa menjawab. 50.000 dari siapa? Oke. Jawabannya salah. Oke, silakan yang di belakang, sini. Yang ngacung tapi nggak mau ke depan, saya doakan jomblo selamanya. Ayo, makanya datang ke sini. Jadi datang? Nggak jadi. Oke, ini yang pakai kopiah putih, sandaran tiang tadi. Oh, kok dilepas pecinya ya? Oke. Jadi jawabannya adalah karena kita secara nafsi atau secara pribadi dan lembaga pendidikan ini merasakan kebahagiaan dan kegembiraan pada 1458 tahun yang lalu atas lahirnya pemimpin umat di seluruh jagat Mayapada, yakni baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan bahagia, dengan bermodal senang dan menyelenggarakan peringatan Maulidi Rasul, ternyata akan mengangkat harkat, derajat dan martabat kita. Yang pertama. Yang kedua adalah sebagai manifestasi dari rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas lahirnya seorang pemimpin dunia yang akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita semua sejak dalam kehidupan di dunia sampai di alam barzah, sampai di yaumul kiamah, sampai di alam akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi ada unsur bahagianya, ada unsur syukurnya kepada Allah.
harus disyukuri adik-adik sekalian dan para hadirin yang mulia, karena satu hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena dirimu wahai Muhammad, kata Allah, sungguh aku tidak akan pernah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi alam semesta diciptakan baik berupa janabat, nabatat maupun hayawanat. Halo? Tahu apa itu janabat? Janabat itu adalah ciptaan Allah yang bersifat benda mati, seperti batu, pasir. Ya, itu benda-benda mati yang disebut dengan janabat. Kemudian ada lagi nabatat, adalah tumbuh-tumbuhan. Gak akan pernah diciptakan oleh Allah, termasuk hayawanat, yakni hayawan-hayawan atau binatang-binatang tidak akan pernah diciptakan. Gunung, sungai, lembah, bukit, laut atau samudera tidak akan pernah ada. Begitu pula termasuk kita semua tidak akan pernah ada kalau tidak hadir dalam kehidupan alam semesta ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan, bagaimana dengan makhluk yang lahir dan hamparan jagat maya pada yang ada sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketahuilah bahwa nurnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara hakikat sudah ada sebelum jagat seisinya. Nabi Adam alaihi salam itu beserta Sayyidah Hawa itu diciptakan. Jadi semesta alam dan isinya itu ada, itu diciptakan karena nurnya Muhammad. Dan baru tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dan kelahirannya baginda Rasul sudah langsung membuat peradaban dunia ini langsung bergolak. Jadi peringatan yang diselenggarakan di siang panas terik matahari yang begitu menyengat ini, insya Allah akan menjadikan kedamaian, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan serta rasa dinginnya kita di alam akhirah nanti. Amin Allahumma amin. Kenapa demikian? Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai seorang paman yang nyentrik. Pamannya banyak, ada Abu Thalib, ya, Abu Jahal, ada Abu Lahab. Salah satunya Abu Lahab ini sampai secara qat'i dinas di dalam Al-Quran, termaktub di dalam surat Al-Lahab. Selain Mas Iqbal, ada yang hafal surat Al-Lahab? Yang hafal surat Al-Lahab akan dikasih uang 20.000 dari Bapak Naryadi. Are you ready? Ada yang hafal? Oh, sini Mas, sini. Ya, sini ya, silakan berdiri. Nah, tepuk tangan untuk Mas siapa ini? Oh, di luar Mas Iqbal. Oh, itu kan mutakharij dari pesantren, makanya tadi baca ayatnya tidak membaca teksnya. Yang lain? Ya, oke, silahkan sini Mas. Yang pakai peci, cowoknya ganteng, ya, pemberani, anak SMA, tapi sudah punya kumis dan jambang, keren. Ya, sini. Namanya siapa? Zaki Pak. Nama lengkap? Zaki Dwi Susanto. Ya, nama bapaknya? Agus Susanto. Kasih kiss baik kepada teman-teman cowoknya. Gak apa-apa. Kenapa? Kasih kiss baik. Oh, gak mau. Ih, gila nih banget sih. Sini deket-deket sini loh. Sekali-sekali deket cowok cakep gitu lah. Ini loh.
Hafal surat Al-Lahab? Insya Allah Pak. Nah, keren banget. Nanti minta uang 20.000 dari Pak Naryadi, 30.000 dari Pak Sarjuni ya. Oke. Setuju? Oke. Siapkan bapak-bapak sekalian. Kalau enggak boleh transfer. E-banking juga boleh. Kenapa dimintain uang 20 sama 30.000 aja pucet kayak gitu sih? Siap ya Bapak? Oke, akan mengeluarkan dompet beliau. Kalau nanti dikasih lebih, bilangnya buat gue ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sudah bisa membaca walaupun belum benar, tapi tepuk tangan untuk Mas. Ambil kursi itu, saya kasih kehormatan sampai untuk duduk bersamaku. Ya, bawa sini ya, bawa sini. Panggung ini milikku, jadi suka-suka gue dong. Duduk sini, nggak apa-apa. Ya. Segera mau ke sana. Mau minta uang kan? Nanti aja, itu uang setelah selesai acara. Beliau ini dompetnya ditinggal di tas. Sebagian ATM-nya dipegang istrinya, atau enggak sih lo? Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah, salah satu hasil produksi, proses produksi transfer of knowledge yang dilakukan oleh guru pendidikan agama sudah maujud dengan Dik Zaki mampu membaca bilwaib surat Al-Lahab. Walaupun belum benar bacaannya, nanti dibenerin ya. Yang panjang jangan dipendekin, yang pendek jangan dipanjangin ya. Itu makhorijul hurufnya harus benar, harus sesuai, harus tepat, biar di telinga enak didengar, di hati nyaman. Gak usah umi gitu, baca apa sih? Memang saya setan gitu, kayak dibacain ayat kursi gitu loh. Masya Allah. Jadi salah satu keberhasilan lembaga ini melakukan transfer knowledge dan melakukan prinsip living values education, you know? Oh, nggak paham? Oke. Transfer knowledge itu berbagi ilmu, memberikan ilmu, mentransfer pengetahuan, dan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak ngerti menjadi ngerti, dari tidak paham menjadi paham. Sedangkan living values education itu kalau dalam bahasa pesantrennya Mas Iqbal, mana Mas Iqbal tadi? Oh ya, di sana. Itu namanya adah diniyah. Al-adah idza ghazarat tabi'ah. Kebiasaan kalau sudah melekat akan menjadi karakter. Maka di lembaga pendidikan ini ada kurikulum merdeka yang menjadi standar melakukan transfer of knowledge. Agar apa? Agar kompetensi peserta didik ini lebih cepat merekam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ada pengelompokan. Nah, salah satu misalnya yang sudah pinter baca Quran dikelompokkan. Karena ada yang pinter, ada yang lula. Ayo disambut kata-kata saya biar semuanya malu. Ada yang pinter, ada yang lula. Lolo itu artinya radong belas. Setuju? Tapi jangan pesimis. Karena selama hayat di kandung badan, adik-adik mau belajar dengan penuh semangat dan kemudian wa irsyadi ustadzin, mengikuti petunjuk guru kalian semua. Kalau ada yang sedang berbicara, adik-adik menghargai, kemudian mendengarkan. Kalau perlu melakukan aksi minal domblongin, itu satu bukti bahwa adik-adik punya respeksi baik di kelas maupun di ruangan terbuka seperti ini. Itu namanya kebiasaan. Living values education itu di sekolah harus diterapkan. Kenapa?
agar melakukan pembiasaan kebaikan, bertemu dengan bapak ibu guru pegawai satuan pengaman pagi-pagi, assalamualaikum selamat pagi, jabat tangan, mau pulang juga begitu, dikasih berterima kasih, ketika salah melakukan pelanggaran, telat masuk ke ruangan, mohon maaf, dan membuat alibi yang rasional. Itu living values yang diterapkan sebagai modal pendidikan Anda semua. Apa hubungannya Maulid Nabi dengan kompetensi? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah figur yang dikasihi oleh Malikul Alam. Seluruh penduduk bumi ini yang paling dicintai oleh Allah, termasuk para anbiya wal mursalin, yang dicintai oleh Allah, yang paling dekat dengan Allah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari Nabi dan Rasul, dari aulia dan syuhada, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya dengan ketika bersama begini, kemudian ada tawaran siapa yang bisa membaca surat Al-Lahab. Ternyata ada satu yang mengacungkan tangan dan kemudian diminta ke depan membaca dengan baik dan mendapatkan kehormatan duduk di mimbar, duduk di panggung, walaupun keringatnya sak jagung-jagung, tapi keren, ini luar biasa. Di sini pasti dia akan mendengarkan. Begitu pula bapak ibu guru ketika berada di kelas, metodologi pembelajaran apapun yang diterapkan, pasti perhatiannya terkonsentrasi pada peserta didiknya. Peserta didiknya wajib berkonsentrasi kepada gurunya. Betul? Setuju? Lanjut kalau setuju. Jadi tidak akan berkonsentrasi kepada yang lain atau tidak terkonsentrasi kepada gadgetnya, gadget atau setan gepengnya, karena itu akan menghilangkan konsentrasinya. Soal di tempat ini duduknya biasa-biasa saja akan mendapatkan perhatian yang luar biasa karena minumnya 2, 1 dikasihkan sahabat karibnya. Nggak apa-apa, aku orangnya baik, santai aja, nggak apa-apa, jangan menolak, nggak apa-apa, ini pemberian dari Allah lewat saya. Wong aku yogurt dinai, nggak apa-apa, dibuka kemudian diminum, ya nggak apa-apa. Biar teman-temanmu itu pada kali lain itu seperti ini juga. Dia ini sebenarnya banyak yang bisa loh. Kita ngobrol berdua aja ya. Sebenarnya teman-temanmu itu jangan menaruh makanan di bawah pantat, taruh di atas pecimu, taruh di sini kalau nggak mau megang. Padahal ini dingin sekali loh. Jadi pada kesempatan lain biar memotivasi teman-temanmu itu, kalau ada pertanyaan itu bisa atau tidak bisa, yang penting tunjuk jari. Pokoknya tunjuk jari itu dia akan berikhtiar, berusaha menjawab sebisanya, walaupun jawabannya salah sudah ada penilaian positif dari gurumu. Betul tidak? Ya, walaupun salah masih ada salahnya, bisa untuk memberikan penilaian. Oh, saya salah, berarti harus ada perbaikan. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, yang pertama. Yang kedua, peringatan seperti ini dalam satu filosofi hadis yang kebanyakan orang menyebutnya ini dengan hadis bersifat Israiliyat. Israiliyat itu hadis yang merupakan karangan. Bahkan ada yang menyebutnya ini dengan hadis dhaif. Ada yang menyebutnya bukan hanya hadis dhaif, tapi disebut dengan hadis maudhu. Hadis maudhu itu sama dengan hadis palsu. Di zaman pasca wafatnya baginda Rasul, banyak sekali orang yang memproklamirkan diri sebagai nabi. Nabi yang memproklamirkan diri waktu itu juga disebut dengan nabi palsu. Karena dia nabi palsu, maka menyebutkan hadis, mengeluarkan qaul atau perkataan atau ucapan juga merupakan hadis yang palsu. Contohnya, contoh hadis palsu, an-nadharu ila wajhi jamil ibadah. Mentelengi cewek cantik itu ibadah.
Oh ngono toh. Ini hadis palsu, makanya dengerin dari awal, jangan dipotong. Jadi memandang paras perempuan cantik itu ibadah, itu banget palsunya. Contoh lain, hadis palsu misalnya, innamal badinjanu shifaun min kulli da'in walada'afih. Sesungguhnya terong itu adalah obat segala macam penyakit, dan tidak ada penyakit di dalam terong itu, maka perbanyaklah mengkonsumsi terong. Ini jelas hadis palsu. Nah yang hadis ini adik-adik sekalian, biar rohis assalam dipatok ini, next time, halo, hai, dengerin ya. Next time atau pada kesempatan yang akan datang, rohis assalam tetap memprakarsai peringatan-peringatan hari besar Islam, termasuk peringatan Maulid Nabi. Kenapa? Ada hadis yang berbunyi, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Barang siapa yang menyelenggarakan peringatan hari kelahiranku dengan gegap gempita, dengan riuh rentah, dengan suasana yang heboh seperti saat ini heboh, gak ada siswa di kelas, semuanya tumplek-blek berada di halaman atau di panggung ini. Untuk apa? Untuk ngadzama maulidi, mengagungkan hari kelahiranku, kata Rasul. Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Jadi semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Dan barang siapa yang menginfakkan 1 rupiah saja uang untuk mengagungkan peristiwa kelahiranku, maka dia seakan-akan telah menginfakkan hartanya segunung emas besarnya fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini pakai tenda, nyewa apa punya lembaga? Nyewa ya? Nyewa pakai uang. Ada sound system yang begitu bagus, ini juga nyewa. Ada hidangan yang disajikan walaupun hanya untuk bapak ibu gurunya, anak-anaknya untuk nonton ya adik-adik ya. Nggak apa-apa, kalian kan sedang riyadhah. Pada saat kalian jadi guru juga akan seperti ini kok. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum, gitu dalilnya, nggak masalah. Jadi syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani hidup ini. Keren, tepuk tangan untuk yang nyambung. Saya doakan jadi mar'ah solihah, wanita yang solihah. Walaupun syairnya ini dari grup band ternama di Indonesia, tapi setidaknya kita dituntun untuk tetap bersyukur dalam segala situasi dan kondisi. Insya Allah. Minum aja Mas Zaki, nggak apa-apa. Kelas berapa Mas Zaki? Kelas 10. Oh, kelas 10. Lulusnya kelas berapa? 12. Oh, kelas 12. Masih lama ya di sini ya. Ya, sabar ya. Kapan mau potong kumisnya? Enggak usah dipotong, keren. Masya Allah. Oh, kakimu juga berbulu ya? Mau nggak jadi menantuku? Mau nggak? Masih belajar. Ya, jawabannya masih belajar. Masih belajar untuk menjadi menantu yang baik.
alhamdulillah. Saya senang kalau ada anak solih kayak gini ini. Pokoknya mau tak nikahkan dengan anak saya pokoknya. Harus mau, kalau enggak pokoknya tak paksa. Anak saya istri saya baru hamil 2 hari ini ya. Nah pokoknya ditunggu aja ya. Jadi setiap kita menyelenggarakan satu event berkaitan dengan mahabbatur Rasul, kecintaan kita terhadap baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ akan hadir rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi saya begitu berada di ruang Bapak Kepala Sekolah, sayup-sayup terdengar dari jauh ada bacaan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Ayo semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa mas? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya capek deh. Ya nggak apa-apa. Sudah ada niat. Jadi man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang membaca sholawat untukku 1 kali saja, sallallahu ala Muhammad, itu sallallahu alaihi asyara, dia mendapatkan rahmat dari Allah 10. Angin sepoi-sepoi berdesah perlahan memasuki area ini, dari sumuk panas menjadi seger, betul tidak? Setelah membaca ini, hadza min fadli rabbi, ini fadl atau kebaikan atau rahmat dari Allah. Bisa bernafas satu rahmat, bisa duduk satu rahmat, bisa makan satu rahmat, bisa nguyuh ukah banget sing suka nguyuh juga merupakan rahmat, karena kalau nggak bisa pipis masuk rumah sakit. Jadi rahmat Allah itu wujudnya macam-macam. Punya temen yang soleh, adik-adik nggak punya uang saku tapi ditraktir sama temennya. Hadirnya temen yang baik traktir kalian di kantin atau mampir ke bakso yang di atas sana itu, Kampung Mas itu sebenarnya adalah rahmatnya Allah. Punya teman baik yang mau gotong royong itu rahmatnya Allah. Halo? Jadi begitu pentingnya bacaan sholawat itu, sampai sholat harus baca sholawat, berdoa harus baca sholawat. Dan begitu istimewanya sholawat itu, siapa yang membaca sholawat nggak ikhlas pun dapat pahala. Keren nggak ini? Baca Quran kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala. Bersodakoh, infak, kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala. Ngaji kayak adik-adik di sini, kelamaan ceramahnya, sakit hati, hilang pahalanya. Tapi kalau baca sholawat nggak bener pun dapat pahala, salah pun dapat pahala, nggak ikhlas pun dapat pahala. Itulah kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalian semua ditakdirkan untuk menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi itu
faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah, seakan-akan telah berinfak untuk mendapatkan pahala dari Allah seperti berjihad di jalan Allah dengan menginfakkan 1 gunung emas. Padahal emas itu 1 gram saja harganya sudah Rp988.000 per hari ini jam 8 pagi tadi. Berapa adik-adik? Rp988.000 dengan 24 karat. Kalau yang sekarat itu lebih murah lagi. Jadi bagaimana majelis ini tidak mendatangkan kebahagiaan dan kemuliaan? Makanya harus ada teori keseimbangan, ada balansis antara transfer knowledge, berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan kegiatan religiusitas, peningkatan keimanan dan ketakwaan. Soal didengerin apa nggak didengerin itu urusan kebiasaan. Halo? Urusan apa? Kebiasaan. Karena tadi al-adah idza ghazarat tabi'ah. Tapi yang paling penting adik-adik di tepian hati yang paling dalam sudah berniat untuk memuliakan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memuliakan Rasulullah itu sama halnya dengan memuliakan Allah yang menciptakan. Kenapa? Karena adik-adik tadi membaca sholawat bersama dengan gegap gempita, suara ini gemuruh sampai ke singgasananya Allah Azza wa Jalla. Itu harus diyakini bahwa adik-adik semua telah menanamkan mahabbah, kecintaan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Panas kok tetap rela, merupakan bagian dari cara Allah memuliakan Anda semua. Bagaimana tidak? Surat Al-Lahab tadi, saya kembali ke tema awal. Surat Al-Lahab yang kita dengar bareng-bareng Mas Jaki baca tadi adalah merupakan satu bukti bahwa kalau mau menjadi manusia baik, ya yang baik sekalian. Kalau mau menjadi manusia jahat, ya jahat sekalian. Karena sejahat-jahatnya manusia itu sampai dinas di dalam Al-Quran, ada Fir'aun, ya kan? Ada Namrud, ada Abroha, ada Abu Lahab. Ini mendapatkan perhatian serius dari Allah saat kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada beberapa abad yang lalu. Pamannya ini merasa bangga, bahagia, seneng, happy sampai membebaskan 2 budaknya karena seneng kelahiran keponakannya. Jadi kelahiran Rasulullah disambut gembira oleh pamannya yang sama sekali tidak punya iman kepada Allah. Karena dia jahatnya kepada Allah dan jahatnya kepada Rasulullah luar biasa. Jahat kepada Allah ditandai dengan tidak beriman, jahatnya kepada Rasulullah ditandai dengan selalu menghalangi perjuangannya untuk mengemban risalah kenabian dan kerasulannya. Saat Rasulullah mendapatkan bi'satun nubuwah wa bi'satur risalah atau surat keputusan pengangkatan Muhammad menjadi nabi dan rasul, Abu Lahab adalah orang pertama yang menentang dan menganggap itu palsu dan tidak mungkin. Tuhan mengutus kepada hamba bernama Muhammad bin atau Ahmad atau Mustafa atau Yasin atau Toha dan lain sebagainya. Halo? Halo? Jadi ketika Rasulullah SAW lahir, Abu Lahab ini sudah merasa bahagia. Tapi ketika dia menjadi orang yang kufar, yang ingkar kepada Allah, yang tidak percaya adanya Allah, maka dia akan dimasukkan ke neraka, namanya neraka Jahannam. Dan qala wakila, setiap hari Senin pamannya Rasulullah bernama Abu Lahab ini diberikan rukhsah, dispensasi, keringanan. Dia dikurangi siksanya, dari jemari tangannya keluar air yang sangat dingin karena dulu tangannya mengeluarkan dirham untuk membebaskan 2 budak itu dengan berita kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka adik-adik bahagia ini merupakan takdir untuk menjadi orang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Allahumma
ma syaqatat waraqatin min syajaratin illa biqadaihi wa qadarihi. Untung adik-adik sekolah di sini sehingga siang ini menyelenggarakan Maulid Nabi dan adik-adik ditakdirkan untuk menjadi orang mulia karena ini takdir dari Allah. Jangankan takdir baik, ya kan? Ma syaqatat waraqatin min syajaratin illa biqadaihi wa qadarihi. Daun yang jatuh berguguran dari tangkainya, dari pohonnya, dari rantainya, itu juga takdir dari Allah. Maka adik-adik saya ucapkan selamat belajar dengan berkhidmah, niat thalabul ilmi dengan penuh semangat, dengan penuh kesadaran bahwa ilmu itu begitu penting yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka harus semangat. Harus semangat menuntut ilmu itu. Zukain, wa khirsin, wa stibarin, wa bulghatin, wa irsyadi ustadin, wa tuluz zamani. Syaratnya untuk menjadi orang berilmu yang disyafaati Kanjeng Nabi di SMA 1 Patok ini harus satu, punya kecerdasan. Yang kedua harus semangat. Yang ketiga harus sabar. Yang keempat harus punya bekal. Yang kelima harus mengikuti petunjuk guru. Yang keenam adalah waktunya lama. Angkat tangan yang bisa menirukan 6 syarat menuntut ilmu di SMA 1 Patok. Sini, angkat tangan bawah sini. Yang sambil tidur sini mas. Ya, gak apa-apa sini. Sini mas. Lu tadi ngangkat tangan, maksudnya apa? Ngece lo sama gue. Nah, datang sini. Lewat sana. Oke. Aduh, kursinya cuma satu ya. Jangan, nggak apa-apa. Kamu tetap di sini. Ya, lihat nih cara salamannya dengan saya. Santun sekali. Luar biasa. Anak-anak SMA 1 Patok ini punya etika, punya adab yang luar biasa. Saya begitu datang, Sallallahu Muhammad. Yang perempuan, oh iki wonge. Ya Allah, cewek-cewek ini. Saya bilang assalamualaikum, malah domblong begini. Bilang, oh iki wonge gitu. Kayak aku tahu nyorong serandal mana ya. Namanya siapa bro? Zaki bener. Ini Zaidan Zaki. Subhanallah. Ini takdir Allah juga. Masa panggil 2 cowok ke sini kok Zaki semua. Sana Zaki yang satu pergi sana. Maaf ya. Terima kasih banget ya. Dadah sama teman-temannya. Dadanya nggak ngelepreh-ngelepreh gitu juga, keles. Diangkat ini. Dadah. Oke, silakan. Hati-hati. Minumnya di bawah. Ya, oke. Duduk sini bro. Jalannya Mas Zaki, jalannya kok sempoyongan kayak gitu sih? Lapar ya? Oke. Ini Mas Zaki ya. Uangnya minta dulu sama bapak. Dek, kesini. Minta sama bapak uangnya. Loh ini janji. Minta sini. Udah. Datang aja ke bapak, nanti dibisikin sesuatu. Kamu manut aku, keles. Ya. Nah, duduk di situ. Tuh, dikeluarin dompetnya kan. Tepuk tangan untuk saya. Ya Allah, 30.000 tenang. Ya tinggi 20 rak saya ketoh. Oke, nanti ke Pak Narentia nanti ya, kelihatannya pucet dia nggak bawa uang. Oke, Mas Zaki, ada 6 syarat untuk menjadi orang yang belajar di SMA 1 Patok ini. Keren, beken, sukses, hebat, bakal jadi anak solih dan konglomerat, dapat istri cantik, jelita, kaya raya, gemuk dan cepat hamil. Syarat untuk mendapatkan ilmu di SMA 1 Patok: 1. Belajar.
sok kliwon. Nyambung nggak ini bro? Nggak nyambung. Jadi saya tadi mendengarkan Mas Zaki ini sedang tiduran. Saya sih nggak masalah, wong ini di tempat-tempat kamu sendiri ya. Mau tiduran kek, mau jungkir balik kek, bukan masalah buat lo. Tapi maksud saya, yang namanya lembaga pendidikan penggerak seperti di SMA 1 Patok ini kayaknya nggak masuk akal juga kalau saya berkeringat berceramah di sini tapi di situ tiduran. Kasihan deh lo. Saya perdengarkan sekali lagi. Syarat untuk mendapatkan ilmu yang manfaat di SMA 1 Patok, syaratnya adalah dzakain, artinya harus punya kecerdasan. Dengar gak yang di belakang? Harus cerdas. Yang kedua harus semangat. Yang ketiga harus sabar. Ini kan sudah disiapin tenda, nggak begitu panas ya. Harus sabar, nggak dapat minum nggak apa-apa, nanti malah justru menyerbu kantin dengan keren gitulah. Yang keempat apa? Halo, yang keempat apa? Oke, nanti daripada saya banyak bicara tapi ternyata nggak nyentel, nggak jadi disiplin ilmu kalian, lebih baik ditutup. Setuju? Oh, jamnya dereng pas ya. Belum waktunya makan siang ya. Oke, saya ulangi. Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika aman jumu'iha bibayani dzakain. Satu apa tadi? Berilmu. Kita ngomong itu enggak sih tadi? Oke, enggak lolos ya. Jadi enggak layak duduk di sini. Silahkan kembali ke tempat. Thank you. Lain kali didengerin ya. Oke. Nah, ya kayak gitu, bingung. Kalau dia bisa jawab, dia nggak bingung. Sama dengan kalian ujian. Kalau nggak bisa jawab, soalnya dibaca nggak bisa menjawab pertanyaannya, pasti akan toleh sana toleh sini mencari apa? Mencari suaka, mencari perlindungan. Jadi adik-adik harus punya semangat, harus cerdas, harus sabar, dan harus ada bekalnya, harus mengikuti petunjuk gurunya, dan harus lama waktunya. Itu syarat menuntut ilmu. Jadi untuk memahami sejarah Rasulullah juga harus punya dobit, punya kemampuan kecerdasan. Ingat apa yang saya sampaikan. Ini insya Allah akan menjadi bekal ilmu yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan ini menguatkan keimanan adik-adik sekalian sebagai orang yang beragama Islam. Halo? Halo? Adik-adik semua yang beragama Islam harus cinta kepada Kanjeng Nabi, ditandai Rasulullah itu semangat dalam melaksanakan ibadah. Apalagi kita orang biasa. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad itu adalah manusia yang tidak sama dengan kebanyakan manusia. Rasulullah itu makan, minum, menikah juga. Jadi basyarun lakal basyar, tapi tidak seperti manusia kebanyakan. Bal huwa kal yaqut bainal hajari, ibaratnya adalah seperti emas, intan, berlian dan mutiara yang berada di antara dua bongkah batu yang hitam dan kelam. Jadi kita ini dibanding dengan Rasulullah itu seperti berlian dengan batu hitam. Maka mari kita bersama muliakan Rasulullah SAW dengan mutaba'atan li sunnati Rasul, melaksanakan perintahnya Allah, sholat 5 waktu dikerjakan, dijalankan. Saya mohon dengan segala hormat kepada adik-adik yang sudah kontinu, mudawamah, rutin, ajak melaksanakan sholat 5 waktu, angkat tangannya. Yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan rutin, dengan taat, dengan patuh, angkat tangannya. Wow, Masya Allah. Ya, luar biasa. Saya tahu nggak ngangkat tangan karena takut dibilang sombong, ya kan?
nggak ngangkat tangan, takut dibilang tidak taat. Jadi adik-adik, jangan disepelekan sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Yang akan dimintai jawaban di hadapan malaikat di saat masuk ke liang lahat itu sholatnya. Jadi kalau adik-adik mau jadi anak cerdas, sholatnya diopeni. Hei cewek-cewek, lihat Pak D kesini, angkat tangan semuanya. Yang gadis, yang merasa gadis, angkat tangan semuanya. Ya, guru kalau masih gadis angkat tangan ya. Oke, saya berdoa semoga adik-adik semua istiqomah dalam menjalankan sholat dan Allah datangkan anugerah yang melimpah dunia dan akhirat. Oke, turunkan tangannya. Oke, turunkan tangannya. Terima kasih kepada Mas Rokis yang peka banget ya, menyiapkan kipas angin walaupun ini sudah mau selesai ya, nggak apa-apa, keren. Dia berani pakai jaket gurunya, bener nggak? Ini pinjam punya Pak Naryadi. Bener ya, nggak apa-apa. Jadi apa, Rasulullah itu manusia yang tidak seperti kebanyakan manusia, makanya kita muliakan beliau agar kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya kembali ke tadi, adik-adik perempuan tadi, kalau cari cowok, kalau cari cowok apalagi calon suami, carilah calon suami yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Setuju? Kenapa? Karena kalau Allah saja dikhianati, apalagi lolo pade. Betul tidak? Tuhannya saja diabaikan, dicuekin, di EGP alias emang gua pikirin, apalagi hanya kamu. Makanya kalau dia bilang cinta sejati, cinta mati, sebenarnya itu hanya belgedes. Lihat saja sholatnya. Jadi jangan ditanyakan hartanya berapa, ayahmu pejabat apa, rumahmu mewah apa tidak, nggak usah. Bagaimana sholatnya, baik apa tidak, istiqomah apa tidak, itu menjadi parameter kesolihan seorang cowok. Jadi kalau tadi ditanya siapa yang belum melaksanakan sholat dengan baik, kok belum ada, melalui peringatan Maulid Nabi saya sampaikan bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah yang sudah dimaksum, dijaga dari dosa dan dijamin menjadi ashabul jannah, ahli surga. Itu saja ibadahnya, sholatnya luar biasa, disiplinnya. Lah kok kita yang belum jelas mau masuk surga apa neraka, sholatnya masih sembarangan. Mudah-mudahan mengingatkan kepada adik-adik semua bahwa peringatan Maulid Nabi untuk memperbaiki ibadah kepada Allah, dan akhirnya suksesnya cita-cita karena kuatnya amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doa kita tidak mau diabaikan, panggilan Allah jangan diabaikan. Setuju? Semuanya teriak setuju? Oke, disaksikan oleh Allah dan malaikat-malaikat Allah, adik-adik semua akan melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, dimulai dengan sholat duhur hari ini, kecuali yang udhur syar'i, semuanya sholat 5 waktu dengan baik, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan saya tadi oleh penuntun acara Mbak Dewi dan Mbak Siva diminta untuk menyampaikan sambutan. Jadi inilah sambutan saya sekaligus ngaji saya, mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin. Ada doa? Oke, diminta untuk berdoa bersama. Mari dengan serius
jangan sembrono berdoa kepada Allah, karena kita sedang berkontemplasi, berkholwat, memohon kepada Allah atas hajat-hajat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rabbul Izzati ya Rabbul ya Rabbal Alamin. Kami keluarga besar SMA Negeri 1 Patok Kabupaten Gunung Kidul pada hari ini berkumpul di tempat ini menyelenggarakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW seraya menyanjungkan pinta dan harapan, doa dan permohonan kehadirat-Mu, wahai Allah yang menciptakan alam semesta dan jagat maya pada. Anugerahkan kepada kami anugerah terindah dalam hidup kami, muliakan kami dengan kemuliaan yang hakiki, berilah kami ampunan atas segala dosa dan kekhilafan, tuntun kami menuju kepada kebaikan ya Allah. Jadikan hati kami penuh dengan cinta kepadamu dan cinta kepada baginda Rasul, Nabi dan utusanmu. Wahai Allah sang pemilik semesta, kami sungguh tiada daya dan tiada memiliki kekuatan apapun selain Engkau yang memberikan kekuatan. Tolonglah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, berilah petunjuk kepada kami ya Allah, agar segala kesalahan, dosa, pelanggaran, dan perbuatan-perbuatan hina lain yang kami lakukan, Engkau berikan ampunan, dan jadikan hati kami untuk bertaubat kepadamu, untuk meninggalkan hal-hal buruk dalam hidup kami. Jagalah hati kami untuk tetap beribadah dan taat kepadamu. Kuatkan lahir dan batin kami untuk menjalankan ibadah kepadamu berupa sholat 5 waktu. Kuatkan ilmu dan akal kami, intelijensi dan kecerdasan kami untuk mampu membaca ayat-ayat-Mu, baik ayatul Qur'aniyah maupun ayatul kauniyah. Engkau jadikan hamparan jagat maya pada ini sebagai tempat untuk bertafakkur bagi hati kami, seraya menambah iman dan kekuatan Islam kami. Peringatan Maulid Nabi yang terselenggara pada saat ini, wahai Allah, adalah bukti kecintaan kami kepada Nabi-Mu. Maka cintailah hamba-Mu ini, sekalipun hamba-Mu ini penuh dengan segala kedhaifan dan kelemahan. Angkat derajat orang tua kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni pula doa kami. Cintai orang tua kami, kasih sayangi para guru kami, sebagaimana orang tua dan guru kami mencintai dan mengasihi sayangi kami. Guru kami bukan siapa-siapa bagi kami, tapi ketulusannya untuk berbagi ilmu kepada kami sungguh luar biasa, wahai Allah. Maka berilah kekuatan lahir dan batin kepada para guru kami, kepada para pendidik kami, dan kepada semua orang yang baik kepada kami. Wahai Allah, sungguh hamba-Mu tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka melalui lembaga pendidikan yang baik ini ya Allah, kami menuntut ilmu, dan kami bermohon kepadamu, tuntunlah jiwa kami untuk memiliki akhlak karimah, memiliki akal budi, memiliki etika dan moral yang tinggi, agar kami dapat dibanggakan oleh para guru kami, alma mater kami, orang tua kami, bangsa dan negara kami. Wahai Allah, Tuhan pencipta alam semesta, kami mohon Engkau berikan kekuatan lahir dan batin kepada kami, guru kami, orang tua kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, dan ampunilah segala dosanya, dosa yang lahir maupun yang batin. Berilah syafaatnya Rasul untuk kami ya Allah, karena peringatan ini bukti kecintaan kami kepada utusanmu yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai'
wa'atina kulla syai'. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana fi SMA 1 Patok Gunung Kidul min ahlil ilmi wa min ahlil amal wa min ahlil ibadah wa min ahli sholatil maktubah wa min ahlil istiqamah wa min ahlil Qur'an wa min ahlil khair wa la taj'alna ya Allah wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dair wa ja'alna wa iyyahum minal mu'minin wa minal muttaqin wa minas sabirin wa minas syakirin wa minal mukhlasin wa minal ulama'il amilin wa minal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sambutan dan kajian dari Bapak Arif tadi dapat menambah motivasi kita ke depannya. Untuk acara yang terakhir yaitu pembagian door prize. Ada yang mau door prize? Untuk door prize yang pertama itu pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu kapan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maju ke depan, yang maju duluan ya. 1445 Hijriah. Intinya kalau yang tahu langsung maju. Atau salah ya? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Untuk pertanyaan yang kedua, pada usia berapakah Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Yang bisa langsung maju ke depan ya. Saya hanya menerima jawaban bagi orang yang langsung maju di hadapan saya. Di umur 40 tahun. Pokoknya nanti yang kamu langsung maju ke hadapanku karena aku akan menerima jawaban kalau di hadapanku langsung. Untuk pertanyaan selanjutnya, di manakah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertamanya? Yang belum, yang udah nggak boleh maju lagi ya. Gua itu. Jawabannya benar ya, di gua ya. Karena tadi yang laki-laki sudah mendapat tugas, sekarang pertanyaan untuk yang perempuan. Pertanyaan yang keempat yaitu apakah wahyu pertama yang diterima Rasulullah di Gua Hira? Yang Oke, dikan yuk. Surat Al-Alaq 115.
benar ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 2. Oke, pertanyaan yang terakhir ini berlaku untuk yang wanita lagi ya. Pertanyaan yang terakhir yaitu, pada usia berapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Pada umur 63 tahun. Jawabannya benar ya. Pada usia 63 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Bukan pembagian hadiah fashion hijab deh. Ayo tim mana tim? Tim mana, ayo Rohis. Juara 3 dulu. Untuk juara 3 diperoleh oleh kelas 12F1. Untuk juara 2 diperoleh oleh kelas 12F4. Dan juara 1 diperoleh oleh kelas 11F5. Dimohon peserta ICD tadi yang menang silakan maju ke depan. Kepada Bapak Hamdan dimohon berkenan untuk memberikan hadiah.
Aku kamera lo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi